Ya, halo teman-teman, balik lagi di konten gue, konten challenge. Ya, seperti yang gue jelasin sebelumnya di video opening, gue udah mutusin untuk di challenge pertama gue itu tentang web development. Mungkin sebelum gue mulai nulis skrip websitenya, gue mau sedikit berbagi. Selama ini gue pelajari tentang web development itu apa sih, sampai gue bener-bener bisa mulai paham dan bisa nulis code-nya gitu ya, bukan cuman kayak ngikutin tutorial tanpa tahu tujuannya seperti apa. Gue bener-bener pelajarin fundamentalnya. Sebenarnya ada tiga langkah yang gue pelajarin gitu, yang gue lakuin ketika gue pelajarin tentang web development. Yang pertama itu gue cari tahu dulu cara kerja website itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu teknologi yang digunain untuk web development itu seperti apa gitu. Nah, setelah tahu nih teknologinya, udah coba pahamin teknologi yang wajib ada, itu tuh gue cari tahu untuk nulis skrip itu pakai apa gitu ya. Nah, setelah gue cari tahu, setelah gue explore, ternyata ada banyak code editor. Itu namanya code editor, tempat kita nantinya buat nulis skripnya, buat codingnya lah gitu. Di layar gue sekarang ini gambaran yang gue pahamin pada saat gue mempelajari cara kerja website itu sendiri. Ternyata pada saat kita ketikan perintah di browser, itu ada proses di mana dari browser itu mengirim perintah ke web server. Contohnya nih, ini ada MotoGP.com. Ketika gue ketikin www.motogp.com, itu dari browser bakal kirim perintah ke web server. Nah, di web server ini di mana ada file-file yang sudah kita buat. Ada file HTML-nya, ada gambar, ada file CSS-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, di web servernya ini tadi tempat kita simpan dan hosting si file websitenya. Nah, fungsi dari web server ini sendiri buat mastiin untuk si website itu yang sudah kita buat itu online, jadi bisa diakses kapanpun sama si user. Nah, dari ketika web server terima perintah tadi, contohnya MotoGP.com, si web server ini bakal kirim respon itu ke browser, dikirim balik. Jadi file-file yang tadi kita yang udah disimpan di web server, ada HTML dan sebagainya, itu bakal dikirim ke browser. Kemudian nanti di browser itu bakal tampilin yang mungkin yang sekarang yang sama ini kita tahu, ketika kita buka website itu langsung halaman website itu kebuka. Nah, itu perintah, itu file-file. Jadi apa yang kita lihat dari apa yang ditampilkan di browser itu tuh sebenarnya prosesnya file-file yang sudah dikirim si web server ke browser. Nah, untuk di front end development sendiri, untuk yang pembuatan web development itu tuh ini teknologi untuk apa ya, atau mungkin bahasa pemrogramannya lah, yang core language-nya yang dipakai itu tuh ada HTML, ada CSS, sama JavaScript. Jujurnya setelah gue tahu nih fungsi HTML itu apa, CSS itu apa, JavaScript itu apa, gue semakin tertarik dan semakin semangat buat explore tentang web development. Nah, HTML itu sendiri, kalau sama ini apapun yang kita lihat di website, kayak contohnya tulisan, paragraf, terus button, gambar, ternyata itu dibuatnya gue baru tahu ternyata itu dibuat di HTML. Kemudian di CSS sendiri. Nah, CSS ini analoginya itu, CSS ini fungsinya buat permak kayak Levi's ya, buat permak si konten yang tadi kita udah buat di HTML. Kita mau kasih background, kasih warna, kita mau atur posisi buttonnya di mana, itu pakai CSS. Nah, kemudian di JavaScript ini
Jujur ini gue masih awam banget JavaScript, jadi gue belum sampai ke sana. Sebenarnya gue udah mulai explore, tapi gue belum sampai jauh banget, soalnya gue harus tahu dulu nih HTML sama CSS. Tapi yang gue tahu untuk yang si JavaScript itu salah satu fungsinya itu nantinya kita bisa, kalau misalkan kita mau bikin animasi, terus kasih efek-efek transisi, efek visual gitulah, biar websitenya itu jadi lebih dinamis. Nah, ini kita pakai JavaScript. Mungkin nanti di fase selanjutnya setelah web page-nya jadi, gue pakai HTML dan CSS, gue akan masuk ke fase JavaScript gitu. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Mungkin tadi sedikit gue udah singgung tentang HTML itu. Nah, segala sesuatu HTML itu digunakan untuk menyusun dan mendeskripsikan konten dari suatu website. Tadi gue udah singgung sedikit, segala sesuatu berupa tulisan, kayak button, gambar-gambar yang ada di website yang sama ini kita buka. Contohnya yang ini yang ada di gambar di bawah ini, yang ada MotoGP itu kita bikinnya pakai ini, dibuatnya di HTML, disusunnya itu di HTML. Nah, HTML itu ada banyak banget elemen ya, elemen-elemen yang digunain ketika kita bikin atau range konten di HTML. Nanti ada yang namanya paragraf, link itu kita bisa bikin hyperlink. Mungkin kalau misalkan contoh kita mau klik ada klik sesuatu, dia bakal ngelink ke halaman lainnya, itu fungsinya dari link. Terus ada header, terus ada gambar. Nah, gambar ini contohnya kita attach gambar. Nanti kita bisa attach gambar di HTML, kayak contohnya gambar yang MotoGP ini pakai elemen si image. Terus bisa video juga dan masih banyak lagi. Terus di web browser ini fungsinya buat ngebaca dan menjadikan script HTML yang kemudian ditampilkan menjadi website. Yang tadi gue bilang dari dari file website yang kita udah bikin, tadi ada proses di mana dari browser mengirim perintah ke web server balikin lagi ke browser, kemudian browser nampilin. Nah, itu tuh fungsi dari browser itu sendiri. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada coding nih, ada script. Simpelnya itu tadi file-file ini semua ada file HTML, CSS, gambar-gambar lah dan sebagainya, itu bakal diolah dan ditampilkan si browser itu tampilannya kayak gini gitu. Oke, nah ini yang paling penting di tentang HTML. Ternyata pada saat kita nulis script untuk web pada saat kita create web page, nah itu tuh ternyata banyak ada struktur-struktur yang kita harus ketahui gitu ya. Ini contoh, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan HTML is a markup language. Ini tuh dideskripsikan sebagai paragraf. Jadi nanti pada saat kita bikin konten di website, contohnya kita mau nulis cerita, tagnya bakal gunain si paragraf ini, P ini sama dengan paragraf. Nah, strukturnya itu tuh ini nanti ini dalam dalam kurung ini P, opening tag, ini namanya opening tag, kemudian di tengah-tengahnya itu ada konten. Nah, di akhir konten itu ada yang namanya closing tag. Nah, closing tag ini, jadi kalau nggak ada closing tag, ini kontennya itu nggak bakal ke-create gitu ya. Jadi, setiap ada opening tag, akan ada closing tag. Itu untuk yang paragraf. Nah, ini mungkin sedikit ya. Ini sedikit dari banyaknya elemen yang ada di HTML. Nah, nanti yang pertama teman-teman, ini yang paling penting nih, struktur dokumen HTML. Nanti pada saat kita mau bikin nulis code,
ini harus ada dulu struktur dokumen HTML-nya itu seperti apa. Nanti gue bakal langsung praktekin. Kemudian di text elemennya itu tadi kita udah singgung sedikit ya tentang paragraf. Nah, ketika kita mau ada elemen itu tentang elemen teks itu ada paragraf, ada heading itu ada H1 sampai H6. H1 itu paling besar, H6 itu paling kecil. Jadi itu heading. Kemudian ada strong ini biasanya kita pakai buat bisa bikin teks itu jadi bold di HTML, tapi ini bisa juga nanti dipakai di CSS sih harusnya. Nah, terus ada order list dan unorder. Ini text elemen yang dimana kita bisa gunain pada saat kita mau bikin list. Jadi biasanya ada list kayak titik kalau order list itu dia jatuhnya ini angka 1, 2, 3, 4. Kalau unorder itu jatuhnya simbol. Bedanya itu sih. Nah, terus ada image sama image dan atribut. Kalau image ini yang tadi gue bilang di HTML itu pada saat kita bikin konten, kita mau nampilin gambar. Nah, ini pakai image. Terus ada hyperlink kalau misalkan kita mau kita mau attach link website lain atau halaman lainnya, halaman lain di website yang kita akses itu pakai hyperlink namanya. Terus ada nanti namanya grouping content. Di grouping content itu ada nav ini sama dengan navigation, ada header, aside sama footer. Nanti sebenarnya fungsi dari grouping konten ini biar lebih rapi aja sih, biar terorganisir lah. Jadi dari ini ngebantu buat pengelolaan konten dan biar lebih rapi aja semantik. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen gue share untuk di materi yang sebelumnya gue pelajarin sampai gue bener-bener paham dan bisa nulis script atau buat webpage gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sebelumnya gue udah jelasin share sedikit overview dari fundamental web development yang selama ini gue pelajarin dan gue explore. Mungkin kita langsung masuk aja ke praktiknya. Kita udah ada di Visual Studio Code. Kedepannya gue bakal nulis scriptnya di sini, gitu. Ini di Visual Studio Code itu gue udah bikin satu folder, namanya itu folder challenge 1 web development. Nah, ini salah satu bagian terpenting nih, beberapa bagian terpenting yang sebelum kita bisa nulis scriptnya gitu ya. Di sini di folder ini gue perlu bikin yang namanya file HTML dulu. Nah, tadi kalau teman-teman masih inget tuh, file HTML itu tempat di mana nanti kita isi atau nulis semua konten-konten web page-nya. Nah, di sini gue bikin dulu file HTML-nya. Oke, ini indeks ini nama filenya, nama file HTML-nya ini ada .html. Sebenarnya ini bisa bebas sih mau ngasih nama apa, cuman kalau dari gue ya ngasihnya kayak gini, index.html. Oke, ini udah. Nah, ini gue udah bikin nih. Gue udah buat satu file HTML dalam folder ini, dan di sini kita sebenarnya udah bisa nulis scriptnya. Terus kemudian nextnya di hal kedua yang terpenting itu adalah struktur dokumen HTML-nya. Struktur dokumen HTML itu wajib ada pada saat kita mau nulis script web page. Nah, ini yang tadi gue bilang di overview itu
waktu gue jelasin sebelumnya ada struktur dokumen HTML. Ini kalau teman-teman lihat yang pertama idoc HTML ini apa ya? Struktur ini yang bakal nantinya dibaca sama si browser. Ini idoc type HTML ini nunjukin bahwa si script yang kita buat ini, ada file HTML yang kita buat ini sudah menggunakan HTML5. Terus di sini ada HTML length sama dengan en. Ini HTML ini merepresentasikan bahwa konten itu menggunakan bahasa apa. Kalau misalkan ini en ini sama dengan berarti untuk bahasa Inggris. Kalau misalkan konten kita itu mostly atau 100% menggunakan bahasa Inggris. Karena itu penting juga nanti buat si browser ngebaca sesuai area kita aja gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di Indonesia kontennya mostly dalam bahasa Indonesia, kita bisa pakai ID aja gitu. ID. Nah, terus lanjut di struktur berikutnya ada head. Head ini lebih ke metadata, tapi dia ini nggak tampil metadata dari si website yang kita buat gitu ya. Tapi dia ini nanti nggak tampil di websitenya. Nah, ini ada yang satu yang penting di sini. Kalau teman-teman pernah buka misalkan kadang kan kita buka website tuh dari desktop, kadang dari mobile ya, dari smartphone. Nah, ini fungsinya nanti dia bakal responsif. Kalau misalkan kita buka website dari laptop, dia bakal menyesuaikan scale-nya. Size-nya itu bakal menyesuaikan size sesuai yang di desktop, tampilan desktop. Tapi kalau misalkan kita buka dari smartphone atau dari mobile, size-nya itu view-nya itu bakal menyesuaikan sesuai yang tampilan smartphone atau mobile gitu. Terus kemudian ada title. Title ini lebih ke judul tab nantinya. Kalau misalkan teman-teman kadang kan di browser tuh buka ada tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau misalkan kita kasih nama, ini bakal muncul nih di tab itu. Misalkan Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4. Nah, itu bakal muncul tuh di tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 itu Ali 1 dan seterusnya gitu. Kemudian itu yang ada di dalam head ya. Nah, terus ada di partnya body. Nah, di part body ini tempat dimana nanti kita nulis semua konten si websitenya. Kayak misalkan kita mau tulis paragraf, mau attach gambar, mau attach video, hyperlink dan lain-lain, itu semua ada di body. Jadi nanti kita banyak mainnya itu di body semua kontennya. Konten websitenya itu akan kita tulis di dalam body ini. Ya, itu sih. Nah, terakhir ini closing tag HTML. Ini merepresentasikan bahwa si dokumen yang kita tulis ini adalah file HTML gitu. Ya, di sini gue udah siapin ya gambar-gambar yang nantinya bakal kita pakai di website pada saat kita create websitenya. Mungkin tadi gue udah sempat nunjukin sedikit mockup websitenya. Nah, ini mockup websitenya. Oke, nanti di part saat di mockupnya itu nanti gue bakal bikin ini ya. Ini ada web development, challenge 1 judulnya, kemudian nanti ini ada home, challenge manga, ini ada menu ya, ini menu. Kalau misalkan kita klik dia akan ke home, ke halaman home. Kalau kita klik challenge dia bakal ke halaman challenge. Kalau kita klik manga dia bakal direct kita ke halaman manga gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi nanti gue bakal bikin persis kayak gini. Gue bakal nulis skripnya sampai bener-bener websitenya itu jadi kayak gini. Nah, ini goals kita nih yang pertama untuk di konten di challenge 1 gitu. Oke, kita balik lagi ke file HTML-nya. Ya, di sini gue bakal mulai nulis skripnya.
Di sini yang pertama yang perlu kita buat adalah Web Development Challenge 1. Oke. Nulis dulu judul di tabnya itu apa. Misalkan gue kasih web, misalkan challenge 1 web development. Ini gue coba preview. Ini masih kosong ya, Ini kalau misalkan gue go live, ini kalau gue klik go live, ini bakal, nah, nih outputnya kayak gini. Tadi gue tulis challenge 1 web development, ini nama tabnya. Kalau misalkan gue klik lagi challenge 2 web development, dia bakal berubah gitu. Ini fungsi dari si title tadi. Title itu represent outputnya bakal jadi nama tabnya ya, Oke, sekarang kita balik lagi ke mockupnya. Mockupnya itu ada Web Development Challenge 1. Oke, ini ada judul ya. Judulnya Web Development Challenge 1. Kalau judul itu kita pakainya heading ya. Heading 1. Oke, teman-teman, ini untuk heading itu ada apa? Ada opening tag, terus ada closing tag. Ini tadi, gue lupa. Web Development Challenge 1. Web Development Challenge 1. Nah, ini preview ini sama aja tampilannya yang ada di website. Nah, di sini sama ya. Jadi gue sebenarnya nggak perlu bolak-balik dulu ke websitenya karena ada suara. Nah, itu jadi gue fungsi dari preview ini gue nggak perlu bolak-balik lagi ke buka browser tadi karena sebenarnya ini udah ada di Visual Studio Code gitu. Ini gue pakai extension sini. Terus apa lagi ya? Nah, di sini ada menu Home, Challenge, Manga, Arc, Media, dan About. Ini ekspektasinya nanti bisa diklik ya. Ini nanti ekspektasinya bisa diklik. Berarti kalau hyperlink itu kita pakainya href. Ini ada source-nya. Ada source-nya, terus kemudian tadi kita kasih nama home. Nah, ini muncul ya. Ini muncul home. Terus yang kedua itu challenge manga. Ini gua kopas aja ya. Ini gua kopas aja biar cepet. Home, challenge, manga, terus Arc, Media, About. Arc, Media, About. Nah, ini kita udah gue udah bikin menunya, menu yang nantinya bisa diklik ya. Ini harusnya hyperlink. Nah, di sini teman-teman, untuk yang untuk yang elemen ini, hyperlink ini ada gue kasih tanda pagar. Ini karena gue belum, kalau misalkan kita mau bikin di hyperlink, ini tuh tinggal diisi link aja. Kita tinggal isi, misalkan kita mau isi link website di sini bisa. Contoh ya, gue kasih contoh, misalnya One Piece gitu ya. Contoh ini deh, gue kasih ini ke Google, terus
Gue masukin link ini. Nah ini udah bisa keklik dia, udah bisa diklik. Tuh. Nah, kebuka kan? Ini tadi halaman website yang kita bikin nih, yang gue udah bikin sejauh ini. Kan tadi gue udah masukin link Google itu ya, link depan. Nah kalau misalkan gue klik si home-nya, dia bakal masuk ke sini gitu. Nah ekspektasinya sih gue bakal bikin kayak gitu. Oke, ini kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu sementara. Nanti gue bakal bikin landing page-nya sendiri sih yang part ini. Sementara gue bikin menunya dulu aja. Terus next ada One Piece. Terus di bawahnya ada foto gue nih. Ini One Piece. Kita pakai elemen ke heading lagi ya. Heading berarti kita pakai heading 2, pakai kapital. Nah ini ada One Piece, kita udah bikin. Terus di bawahnya ada foto gue ya tadi ya. Ini ada foto gue di sini. Itu elemennya kita pakai si image. Oke, ini file gambar ya, file gambar yang tadi gue bikin, yang gue masukin di folder. Terus ALT ini, jadi kalau teman-teman pernah buka website nih, klik gambar, ternyata hasilnya nggak kebuka gambarnya gitu, tapi cuman teks aja. Nah itu fungsinya di sini. Gue kasih alih akhir. Terus gambarnya gue harus adjust lebarnya, misalkan gue kasih 75 misalnya ya, atau 65 atau 45 deh. Nah ini gue udah kasih gambarnya. Oke, ini gambarnya udah muncul. Terus di bawahnya ini ada keterangan diposting oleh Ali Ahyar. Contohnya misalkan 25 Mei gitu ya. Atau kita sesuaikan di tanggal, sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 Juni. Nah, terus kita nextnya itu kita mau tulis tadi keterangan diposting oleh Ali Ahyar gitu ya. Nah, ini udah jadi nih, diposting. Oke, jadi untuk yang P ini namanya paragraf. Ini elemen paragraf. Jadi semua konten-konten teks yang berbau yang kayak gini nanti kita bakal pakai paragraf nih. Oke, selanjutnya masuk ke ini. Di bawahnya ada gambar lagi, gambar One Piece. Kita tinggal masukin lagi aja gambarnya. Berarti kita pakai elemennya tuh image ya, img source. Nah, ini gambar lautnya. Ini kita kasih keterangan dulu ya, ALT One Piece. Ini biasanya gambar ini tuh opening One Piece kan ya kalau nggak salah. Opening One Piece, bebas sih bisa ngasih nama apa aja. Terus gue kasih lebarnya berapa gitu ya, misalkan 400 aja.
atau 600. Cukup sih. Ya, kita kasih 700 aja lah ya. Kita kasih 700. Ini udah. Nextnya ada ini ya, ada apa? Ada deskripsi. One Piece adalah salah satu anime legendaris. Oke, ini kita bikin paragrafnya. Paragraf. Harta karun legendaris dan oke, ini udah jadi. Selanjutnya itu ada sinopsis ya. Sinopsis itu ini kayaknya lebih besar sih. Lebih kecil, sorry. Ini One Piece sinopsis lebih kecil, berarti kita pakai kita buat heading lagi. Berarti kalau tadi One Piece-nya itu heading 2, ini kita pakai heading 3. Heading 3 nih sinopsis. Oke, sinopsis. Oke, sebentar. Biar nggak lama, kita copy paste aja dari sini deh. Nah, ini kan ada teksnya ini ya. Ini gue copy biar nggak lama ya. Karena prosesnya sama aja sebenarnya. Nah, udah nih. Oke, kita udah bikin sinopsis. Nextnya itu ada di berarti ada karakter utama, dia bakal nunjukin semua nih kru-krunya. Kru topi jerami ya. Oke, berarti kita bikin dulu. Ini sinopsis sama yang karakter utama tadi harusnya sama sih. H3 headingnya. Terus kita kasih deskripsi karakter utama. Oke, karakter utama. Nah, kita perlu bikin, berarti kita perlu bikin gambar, susunan gambar yang ke bawah. Ini mulai dari kapten sampai kru paling terakhir ya, Jinbei, juru kemudi kapal. Oke. Nah, untuk bikin susunan yang tadi tuh,
susunan gambar kayak gitu, kita bisa pakai yang namanya unorder list ya. Unorder list itu dia susunannya simbol, kalau dia order list dia susunannya nomor ke bawah gitu. Nah ini kan nggak ada nomornya nih ya, nggak ada nomornya, berarti kita pakai unorder list. Kita bisa pakai UL, terus kita kasih listnya. Setelah itu kita perlu kasih gambar. Gambarnya itu image. Yang pertama Luffy. Oke, pertama Luffy. Kita kasih keterangan ini Luffy. Terus kita adjust. Ya. Kita kira-kira. Oh ya, di sini masih bulat ya tampilannya. Kita adjust. Jadi contoh misalnya 75 kali ya. Oke, 75. Kita close, terus setelah itu oke. Ini ekspektasinya harusnya bisa, kalau kita bisa kasih nih hyperlink juga. Jadi kalau misalkan diklik Luffy itu nanti dia ngedirect ke halaman detailnya ya, detail khusus Luffy sendiri gitu, tentang Luffy, profile Luffy lah. Ini kita bisa kasih, berarti kita bisa kasih href. Ini karena gue belum bikin webpage-nya, gue kasih tanda pagar dulu aja. Di sini kita kasih keterangan ya, Luffy Kapten. Ini Luffy Kapten, terus kedua Zoro tangan kanan Luffy. Selanjutnya kita bikin list kedua itu cari Zoro, kita kasih keterangan Zoro, terus lebarnya samain 75. Setelah itu kita kasih keterangan ya, Zoro tangan kanan Luffy. Oke, mungkin biar sama kita kasih height-nya kali ya 75. Tapi dia agak ke stretch sih. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar kita biasa aja. Terus nextnya ini mungkin kita kopas aja lah ya, biar agak cepat karena prosesnya sama aja. Ini kita ketiga itu siapa ya? Nami. Yang ketiga itu Nami. Berarti ini kita tinggal ganti aja. Ini Nami. Terus navigator
ilustrator, gambarnya kita ganti jadi Nami. Nah, udah nih. Kita ganti jadi Nami, terus gambar selanjutnya itu ada si Usop penembak jitu. Penembak jitu. Kita cari gambarnya. Usop. Oke. Next. Nextnya itu kita ada Sanji ya. Kalau nggak salah ya ada Sanji. Tangan kiri. Bajak laut. Ini ada Sanji. Ada Sanji tangan kiri deh. Dia statusnya kan tangan kirinya Luffy tuh. Tangan kiri Luffy dan koki kapal. Sini gambarnya kita ganti. Kita ganti jadi gambarnya Sanji. Oke. Nextnya itu ada Chopper. Ada Chopper. Dokter. Terus kita ganti gambarnya jadi gambarnya Chopper. Oke. List selanjutnya ada Nico Robin harusnya. Nico Robin tuh dia arkeolog. Nico Robin. Nico Robin arkeolog. Nico Robin. Gambarnya kita ganti ke Robin. Oke, Nico Robin. Terus ada si Franky ya. Franky pemain kapal. Franky ahli senjata. Franky Oke. Franky terus berarti setelah Franky itu ada si Brook ya. Brook tuh kalau nggak salah dia joinnya di Thriller Bark. Itu salah satu arc yang keren sih.
Brook tuh dia musisi, posisinya musisi Brook. Oke, Brook udah. Terakhir Jinbei. Pengemudi, juru kemudi kapal. Juru kemudi kapal. Kita ganti namanya jadi Jinbei. Oke, sekarang tinggal ganti gambarnya ke Jinbei. Oke. Ya, ini kita udah buat karakter, susunan karakter utama ya. Di sini ini masih di sini kalau di mockupnya itu dia bentuknya circle ya. Kalau di HTML itu yang gue buat ini masih kotak. Jadi nanti ini gue bakal bikin juga, karena kita kan step by step ya. Ini nantinya bakal gue bikin jadi circle juga kayak sesuai yang ada di mockupnya kayak gitu. Karena untuk sekarang kita bikin kontennya dulu. Oke, dari atas kita udah buat kontennya. Nextnya ini ada lagi 7 alasan kamu wajib nonton One Piece. 7 alasan kamu nonton One Piece. Oke, berarti setelah kita udah bikin listnya, kita bikin lagi H3. 7 alasan kamu wajib nonton One Piece. Tujuh alasan kamu wajib nonton One Piece. Oke, ini kita bikin list lagi. Kalau yang tadi tuh listnya ke bawah ya. Dia pakai unordered list. Kalau ini kita bakal bikin listnya itu dalam bentuk nomor ya. Berarti kita pakai order list. Kalau yang tadi pakai UL, kalau tadi dia elemennya pakai UL, ini nih UL. Kalau ini kita pakai OL berarti ya. Kita pakai OL. Terus kita bikin listnya. Kita bikin listnya. Yang pertama itu anime yang kaya dan penuh imajinasi. Anime yang kaya dan penuh imajinasi. Oke, terus list selanjutnya ini gue kopas aja ya teksnya. Sorry. Bentar. Yang kedua, kualitas. Nah, ini prosesnya sama ya kayak tadi ya. Kita bikin list sampai 7. Ini gue masukin aja. Terus list ketiga. Sorry, ada suara dari luar. Oke, list ketiga itu perkembangan cerita yang tidak membosankan. Gue setuju sih kalau One Piece tuh anime yang ceritanya tuh worth it banget buat ditungguin, meskipun berchapter-chapter lamanya gitu. Cuman menurut gue keren banget. Terus lanjut. Oke, penuh dengan karakter unik.
terunik. Pesan mendalam tentang persahabatan. Nah ini menurut gue ini pesan mendalam, pesan persahabatan di film One Piece tuh, di anime One Piece tuh keren banget. Karena dia bener-bener kayak dia nggak, apalagi kalau Luffy ya, dia tuh bener-bener nggak bisa lihat temennya itu menderita gitu. Apalagi ada yang nyakitin temennya, dia bakal bales sih. Cerita disuguhi humor yang lucu dan tidak terduga. Ini gue setuju banget nih. Apalagi humornya kalau Sanji versus Zoro tuh, aduh, tuh lucu banget. Karena mereka berkompetisi parah kan. Pengaruh besar pada dunia anime dan manga di seluruh dunia. Ini gue juga setuju banget sih. Oke, ini udah gue udah bikin 7 alasan kamu wajib nonton One Piece. Terakhir tuh, masih ada sedikit lagi. Setelah gue bikin listnya, berarti kita bikin H3 lagi. H3 itu tadi apa tuh? Postingan lainnya terkait One Piece. Postingan lainnya terkait One Piece. Gitu ya. Oke, ini bikin yang sama kayak yang di atas tadi. Berarti kita bikin list tuh pakai unorder list ya, UL. Terus kita bikin listnya, terus kita masukin gambarnya. Terungkapnya Laftel. Nah, masih besar, kita adjust dulu. Alt Laftel. Terus kita ubah gambarnya jadi 75 aja, atau 100 deh, coba. Terus sama ya kayak proses yang tadi, kita masukin hyperlink. Terungkapnya Laftel. Jadi nanti kalau ekspektasinya kalau kita klik ini, dia bakal masuk ke halaman ini, artikel terungkapnya Laftel. Terus list selanjutnya image source. Kita masukin gambarnya. Yang kedua tuh apa ya?
Kurohige musuh alami nikah. Kurohige musuh alami nikah. Nih. Ya. Terus ALT Kurohige versus nikah. Ini widthnya kita samain aja 150. Kita close dulu. Bisa itu kita masukin hyperlink ya. Kurohige musuh alami nikah, tanda tanya. Sorry, ini salah. Ini harusnya source di sini. Jadi ini hyperlink ya, seharusnya gue salah. Nah, harusnya kayak gini. Setelah itu list selanjutnya itu ada pengguna Housoku Haki. List image, kita cari widthnya, kita lebarnya samain aja. Habis itu kita masukin hyperlink ya. Masukin hyperlinknya href terus hyperlink pengguna Housoku Haki. Pengguna Housoku Haki. Oke, ini list terakhir. List terakhir itu pemimpin tahta kosong di balik Gorosei. Kita masukin gambar. Kita cari gambarnya. Lebarnya kita samain. Terus kita close dulu. Nah, sekarang kita masukin hyperlinknya lagi. Ini sementara gue kasih pagar dulu ya, belum. Nanti gue bakal bikinin dulu sih webpage-nya, HTML-nya, halamannya. Jadi nanti setiap hyperlink ini bakal gue bikinin lagi halaman HTML sendiri. Terus setelah itu close dulu. Pemimpin tahta kosong di balik Gorosei.
pemimpin tahta kosong di balik Gorosei. Ya. Udah jadi ya. Oh, masih ada satu. Masih ada satu button sama footer ya, footer copyright. Footer copyright. Coba kita kasih button. Kembali ke atas. Kembali ke atas. Terus kita kasih footer copyright. Footer copyright itu apa ya? Bentar, gue lupa. Copyright MDN. Oke, teman-teman, ini gue lagi buka MDN Web Docs. Jadi tuh seperti yang gue bilang ya, HTML tuh banyak banget elemennya, gue nggak mungkin bisa hafal. Ini misal contoh, gue mau bikin simbol ini, karakter ini, berarti and copy. Gue bisa copy aja. Copyright. Tuh muncul ya, copyright. Copyright by Ali. Mungkin gue kasih tahun deh, 2025 by Ali. Ya, ini udah jadi ya. Ini bener-bener baru konten aja. Nah, ini kalau kita lihat konten secara keseluruhan, kontennya itu nanti kayak gini, halaman websitenya. Ke bawah, ini ada judul, ada menu, hyperlink, terus ada judul lagi, ada foto gua sebagai author, penulisnya. Ya, ini ada sedikit sinopsis, ada list karakter utamanya siapa aja, 7 alasan kamu wajib nonton One Piece, tadi kita udah buat. Terus artikel terkait ada juga, tadi gue udah bikin. Terus ada button sama copyright. Nah, tadi ini gue udah bikin scriptnya di HTML. Nah, ini udah jadi nih teman-teman. Kalau misalkan kita go live ya, ini udah kebuka. Misalkan gue open with live server. Nah, ini udah jadi. Ini halaman website yang versi HTML-nya itu udah jadi. Ini sebenarnya udah bisa aja di hosting gitu, udah bisa online nanti. Cuman ini masih di lokal gue ya. Ini masih di lokal dan ya kontennya udah jadi. Nanti tinggal nextnya itu gue bakal bikin hyperlink ya. Hyperlink itu kan tadi masih pada kosong tuh. Ini masih belum bisa diklik. Kayak ini home belum bisa ngedirect ke halamannya atau challenge, itu belum bisa karena memang gue belum bikin HTML page-nya. Harusnya nanti kalau misalkan gue udah bikin, nanti gue tinggal masukin aja tuh di dalam, jadi dia bisa keklik dan bisa ngedirect gitu. Begitupun dengan yang ini, Luffy. Nanti gue bakal bikin profilnya juga, profilnya Zoro, dan pokoknya semua profile dari krunya si bajak laut topi jerami gitu ya. Terus ini juga nanti gue bakal bikin page-nya. Gue bakal bikin halaman tersendiri untuk yang artikel terungkapnya Laugh-Tale, Kurohige, apakah Kurohige musuh alami Nika, pengguna Shoku Haki, dan pemimpin tahta kosong di balik Gorosei. Ini bakal gue bikin juga.
Terus nanti ada button juga kembali ke atas. Kalau diklik dia bakal balik ke atas. Terus ini ada sama nanti paling kalau udah masuk di CSS kita mulai masuk, udah mulai bisa atur tuh ya, udah bisa mulai atur dan kasih warna lah, kasih background warna. Oke, sementara untuk sementara ini konten HTML-nya udah jadi. Ini konten HTML-nya udah jadi, tinggal dipermak aja nantinya. Kalau ini tinggal berarti selanjutnya gue bakal bikin hyperlink ya untuk masing-masing yang tadi masih kosong. Oke, ya mungkin segitu dulu untuk di sesi pertama ya, untuk challenge web development. Jadi teman-teman, menurut gue dari hasil belajar sendiri selama ini tentang cara bikin web page itu sebenarnya untuk sejauh ini ya itu levelnya masih enggak susah sih menurut gue. Kita masih bisa kekejar, meskipun sebenarnya ya enggak harus dari anak IT gitu ya untuk ngerti bikin web page, website gitu. Dan satu lagi, mungkin kalau ada pertanyaan, bahkan kadang gue lihat kayak postingan-postingan di IG gitu ya. Sekarang tuh udah AI tuh udah canggih banget, udah banyak, ada ChatGPT dan lain-lain gitu ya. Ada DeepSeek. Jadi kayak ada pertanyaan, maksudnya ada pertanyaan tuh masih berguna nggak sih, masih worth it nggak sih belajar web development atau sebagai backend developer. Itu tuh ya menurut gue itu masih skill yang wajib ya, yang bahkan untuk seorang developer pelajari gitu. Karena di AI itu menurut gue itu cuman satu fitur, cuman satu wadah tambahan gitu ya untuk support skill kita. Karena kalau kita ngandelin, kalau gue nih, apalagi gue sebagai pemula yang gue nggak tahu ini apa ya, basicnya, nggak tahu struktur HTML itu apa, terus kayak idoc type HTML ini apa, terus body ini apa, gue nggak tahu. Tiba-tiba gue kayak main aja masukin prompt di ChatGPT, ya gue nggak tahu maksudnya gue nggak dapet ilmunya gitu loh. Menurut gue ChatGPT itu untuk seorang pemula yang misalnya kayak gue, misalkan gue berbelajar terus tapi gue ngandelin ChatGPT, itu menurut gue itu racun sih. ChatGPT itu racun karena itu bikin kita males gitu ya, dan gue paling menghindari itu sih sebenarnya. Kenapa? Makanya gue untungnya gue tuh sukanya itu explore ya. Ini bikin kayak gini aja menurut gue tuh ada kepuasan tersendiri, karena gue tahu fundamental untuk pembuatan web page itu tuh gue udah paham gitu ya. Meskipun sebenarnya ada banyak banget elemen-elemen yang bisa kita gunain, tapi at least itu tinggal learning by doing aja sih sebenarnya. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan masih ada yang nanya, kan udah ada ChatGPT, menurut gue kita tetap wajib tahu dulu fundamentalnya seperti apa, baru kita bisa untuk di ChatGPT-nya itu, untuk AI-nya itu apapun itu kita bisa support lah. Itu dijadiin support aja, jangan bergantung dengan AI kayak gitu. Ya mungkin segitu dulu aja ya untuk yang di sesi 1 kali ini tentang web development. Nextnya gue bakal lanjutin lagi sampai benar-benar jadi sesuai dengan mockup yang gue bikin di Figma. Ya, oke. See you di sesi selanjutnya. Bye-bye.